Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Reza Pisu dengan NIM 19055. Saya merupakan mahasiswa aktif semester 3 kelas E di Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Samratulangi, Manado. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai strategi dan aplikasi promosi kesehatan tentang COVID-19. Untuk lokasi pengamatan sendiri, yaitu di Perumahan Menengah Permai, Lingkungan 5, Kelurahan Malalayang 2, Kecamatan Malalayang, Kota Manado. Dan ini merupakan tempat tinggal saya saat ini. Baiklah, sebelum kita masuk lebih jauh ke dalam materi, sebaiknya kita mengetahui dulu apa itu COVID-19. COVID-19 adalah penyakit yang disebabkan oleh virus Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 atau biasa disingkat dengan SARS-CoV-2. COVID-19 dapat menyebabkan gangguan sistem pernafasan, mulai dari gejala yang ringan seperti flu, hingga infeksi paru-paru seperti pneumonia. Kasus pertama penyakit ini terjadi di kota Wuhan, Cina, pada akhir Desember tahun 2019. Setelah itu, COVID-19 menular antar manusia dengan sangat cepat dan menyebar ke berbagai puluhan negara, termasuk di Indonesia, hanya dalam beberapa bulan. Selanjutnya, dalam penyusunan strategi dan aplikasi promosi kesehatan, ada beberapa tahapan di dalamnya. Yang pertama, yaitu menentukan sasaran. Sasaran di sini yang saya pilih ialah sasaran sekunder, yaitu kepala lingkungan. Yang dimaksud dengan kepala lingkungan di sini ialah sebuah unsur atau individu yang berperan sebagai pembantu lurah dalam proses penyelenggaraan pemerintahan atau kebijakan pada bagian wilayah lingkungan. Untuk tahapan yang kedua, yaitu menggali informasi. Untuk teknik penggalian informasi sendiri, saya melakukan pemantauan secara langsung terhadap kinerja dan kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh kepala lingkungan pada saat pandemi COVID-19 sekarang. Dalam prosesnya, saya menemukan beberapa hal penting yang dapat menjadi tolak ukur agar ditetapkannya strategi dan aplikasi promosi kesehatan ini, yang terbagi dalam beberapa aspek, yaitu yang pertama, sosial, yang kedua, epidemiologi, yang ketiga, kebiasaan atau behavior, yang keempat, pendidikan, yang kelima, kebijakan. Kita masuk pada aspek yang pertama, yaitu aspek sosial. Yang saya lihat pada saat munculnya pandemi COVID-19, mulai ada yang namanya stigma sosial di masyarakat yang ada di lingkungan saya, yang dimana mulai terjadi diskriminasi atau pelabelan untuk dijauhi pada orang-orang yang mungkin sudah ada timbul beberapa gejala apabila terserang COVID-19. Padahal hal tersebut masih belum 100% benar kalau ia sudah terkena penyakit COVID-19. Bisa jadi itu merupakan gejala penyakit atau virus lain yang tidak membahayakan. Namun karena mungkin ada rasa takut dalam diri mereka, jika dilihat hal tersebut terkesan negatif dan sebaiknya tidak baik untuk ditiru. Aspek yang kedua yaitu epidemiologi. Untuk epidemiologi dapat terbagi atas 3, yaitu yang pertama host. Yang menjadi host di sini ialah masyarakat yang tinggal di lingkungan tersebut. Yang kedua agent. Yang menjadi agent di sini ialah virus COVID-19 itu sendiri, yang semakin hari semakin meningkat kasus positifnya di Indonesia. Yang ketiga, environment atau lingkungan. Yang menjadi environment di sini ialah lingkungan di mana masyarakat itu tinggal dan terdiri atas beberapa hal. Contohnya lingkungan sosial dari pola atau perilaku masyarakat itu sendiri. Untuk aspek yang ketiga yaitu kebiasaan atau behavior. Pada saat melakukan pemantauan secara langsung, saya mendapati bahwa pola atau perilaku masyarakat di lingkungan ini sebagian besar banyak yang justru tidak mematuhi atau menjalankan
Dan juga bahkan ada beberapa orang yang terkesan bodoh amat atau tidak peduli dengan prosedur protokol kesehatan. Hal tersebut yang dapat memicu terjadinya proses penularan virus COVID-19 yang semakin meluas. Juga saya melihat peran serta kepala lingkungan di sini masih belum terlihat jelas terkait protokol kesehatan dan kurang cekatan dalam mengambil suatu keputusan atau kebijakan. Untuk aspek yang keempat, yaitu pendidikan. Salah satu aspek yang paling penting ialah pendidikan. Kurangnya pengetahuan atau informasi terkait COVID-19 ini juga dapat memicu membludaknya penyebaran penyakit tersebut. Peran serta kepala lingkungan sebagai pihak yang berwenang di sini untuk memberikan edukasi tentang COVID-19 kepada masyarakatnya sangat penting diberlakukan di wilayahnya, agar masyarakat sudah mengetahui bagaimana cara pencegahan dan pengontrolan penyakit tersebut sehingga tidak menyebar luas. Dan untuk aspek yang terakhir yaitu kebijakan. Di Indonesia sendiri sudah ada berbagai macam kebijakan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah untuk menanggulangi COVID-19. Mulai dari protokol COVID-19 hingga PSBB atau pembatasan sosial berskala besar. Tinggal dari kepala lingkungan sendiri untuk lebih memperketat kebijakan tersebut sehingga boleh terus dijalankan oleh masyarakatnya. Selanjutnya kita masuk dalam tahapan yang ketiga, yaitu perumusan masalah atau mencari apa saja masalah yang dihadapi. Berdasarkan hasil pemantauan, saya menemukan beberapa masalah yang terjadi di lingkungan. Yang pertama, pola perilaku masyarakat yang kurang patuh terhadap protokol kesehatan COVID-19. Yang kedua, kurang adanya media promosi kesehatan seperti baliho atau spanduk terkait pentingnya pencegahan dan pengontrolan COVID-19. Yang ketiga, proses transaksi di warung atau minimarket masih terkesan manual yang dapat memicu terjadinya kontak fisik. Selanjutnya kita masuk pada tahap yang keempat, yaitu strategi promosi kesehatan. Strategi promosi kesehatan yang saya pilih ialah bina suasana. Dengan cara saya akan memberikan edukasi langsung kepada kepala lingkungan terkait pentingnya pencegahan dan pengontrolan penyebaran virus COVID-19 agar kepala lingkungan selaku pihak berwenang mampu lebih memperketat kebijakan COVID-19 yang ada. Juga memberikan edukasi lebih lanjut kepada masyarakat yang ada sehingga mereka boleh lebih patuh lagi dalam menjalankan atau menerapkan protokol kesehatan yang ada. Juga derajat kesehatan masyarakat yang ada di lingkungan tersebut dapat semakin lebih baik. Selanjutnya kita masuk pada tahapan yang terakhir, yaitu analisis SWOT. Yang pertama ada yang namanya strength atau kekuatan. Yang menjadi kekuatan di sini ialah kepala lingkungan itu sendiri, karena sebagai pihak yang memiliki wewenang untuk memerintah masyarakatnya. Yang kedua, weakness atau kelemahan, yang dimana adanya ketidakpatuhan atau ketidakpedulian masyarakat terhadap pentingnya protokol kesehatan. Yang ketiga, yaitu opportunity atau peluang, mampu menghambat jalur penyebaran virus dan menekan angka positif COVID-19 pada masyarakat. Dan yang keempat, threat atau ancaman. Ancaman terbesar di sini ialah pola penyebaran dan angka positif COVID-19 akan semakin terus meningkat. Baiklah, sekian pemaparan materi dari saya. Mohon maaf bila ada salah-salah kata atau kurang jelas dalam pengucapan. Semoga dengan adanya pemaparan materi ini setidaknya boleh berguna untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang ada di lingkungan kita masing-masing. Salam sehat untuk kita semua.